Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 065 CGP Angkatan 8 Kabupaten Ponorogo. Pada siang hari ini kami akan melakukan percakapan coaching disertai dengan supervisi akademik untuk meningkatkan kompetensi coaching. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Widyanati Pratiwi yang nantinya akan bertindak sebagai supervisor. Kemudian ada Ibu Alun Prasasti yang nanti akan berperan sebagai coach dan Ibu Fatma sebagai coachee. Sebelum melakukan observasi sebagai seorang supervisor, saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Selamat siang Ibu Alun, Ibu Fatma. Selamat siang Bu Ida. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Sehat semua ya Bu. Alhamdulillah. Senang sekali ini kita bisa bertemu ya pada kesempatan hari ini. Saya mohon izin ya Bu Alun, Bu Fatma, hari ini akan mengadakan observasi terhadap praktek coaching Bu Alun dan Bu Fatma. Baik Ya. Bu. Namun sebelumnya saya akan mengajak untuk berbincang-bincang Bu Alun ya sebagai tahapan pra-observasi. Bu Alun, mari kita diskusikan terkait dengan rubrik penilaian hari ini ya Bu. Iya Bu Ida. Bagaimana Bu Alun, apakah sudah menyiapkan rubrik penilaian hari ini? Sudah Bu. Bisa Ibu ceritakan mengenai rubrik penilaian percakapan coaching kita? Iya baik Bu. Dalam rubrik penilaian di sini pelaksanaan coaching saya sudah menggunakan dengan alutirta. Selain itu juga apakah coach itu bisa mendengarkan dengan aktif dan apakah coach mampu memberikan pertanyaan berbobot dan juga bagaimana coach mampu memberdayakan coachingnya. Oh ya, ini betul sekali ya Bu Alun. Namun jangan lupa Bu Alun, dalam kita melakukan praktek coaching, kita juga harus menerapkan prinsip coaching. Ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coaching. Begitu ya Bu? Iya Bu. Nah, selanjutnya untuk kompetensi coaching seperti apa Bu? Yang ingin saya kembangkan. Iya, yang ingin Ibu kembangkan pada hari ini apa? Iya baik Bu, yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini adalah yang pertama adalah desain, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Selanjutnya bagian kompetensi mana Bu yang secara spesifik ingin diobservasi? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik untuk diobservasi hari ini adalah kemampuan dalam mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya ya. Selanjutnya indikator seperti apa Bu yang nanti dapat menunjukkan tercapaian tujuan dari pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Oh gini Bu, saya ingin coaching kali ini bisa menggali potensi coaching sehingga coaching bisa menemukan masalahnya, mengidentifikasi masalahnya, serta menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Oh baik ya. Bu Alun, mungkin untuk pra observasi kita cukupkan dulu ya Bu. Ya, baik. Nah ini nanti saya persilahkan Bu Alun dan Bu Fatma untuk melakukan percakapan coaching ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, silakan. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam Bu Alun. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Fatma? Alhamdulillah sehat. Bu Alun bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu sehat. Kemarin saya dapat pesan dari teman, katanya Bu Fatma ingin ngobrol-ngobrol sebentar dengan saya. Iya Bu Alun, benar sekali. Apakah Bu Alun hari ini bisa meluangkan waktunya sebentar? Kebetulan Bu Fatma hari ini saya juga ada jadwal PJOK, jadi saya free hari ini. Silakan Bu Fatma mau bercerita tentang apa, nggih? Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Bu Alun. Ya baik Bu Fatma. Begini Bu Alun, Ya. ini kan kita kan habis HUTRI ya Bu Alun. Ya. Nah itu kan banyak sekali kegiatan. Ya. Nah itu saya tuh merasa di kelas saya itu antusias, anak itu kurang Bu Alun. Oh seperti itu. Ketika saya mengajar itu banyak anak yang bermain, banyak yang bercerita sendiri seperti itu Bu Alun. Ya. Menurut Ibu apa yang ingin Ibu pada obrolan kita hari ini? Nah saya itu ingin mencari solusi dari permasalahan
saya ini Bu Alun dengan mengajak ngobrol Bu Alun. Oh baiklah. Menurut Bu Fatma, kira-kira apa saja yang membuat murid-murid itu akhir-akhir ini kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran? Iya Bu Alun, kalau menurut saya itu karena saya itu kan repot ya Bu, kan Iya. banyak lomba, banyak kegiatan. Iya, seperti itu ya. Jadi rencana pembelajaran saya itu kurang begitu maksimal. Saya itu mengajarkan materi itu sambil bicara aja Bu, tanpa menggunakan media pembelajaran, karena pada saat itu waktu saya itu kurang dengan persiapan itu Bu Alun. Oh seperti itu. Kira-kira pembelajaran ideal seperti apa yang Ibu harapkan dari kelas Ibu? Ya pastinya ya Bu Alun, Oke. anak-anak itu menginginkan pembelajaran yang mengasihkan, tidak Ya, membosankan, dan juga anak-anak itu bisa semangat gitu loh Bu Alun. Oh, wah, bagus sekali. Sependapat, lalu pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat anak-anak itu merasa senang dan lebih antusias dalam nanti mengikuti proses pembelajaran dari Ibu? Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Nah, saya itu sudah berencana Bu Alun ya. Iya. Inginnya saya itu dalam pembelajaran itu menggunakan media pembelajaran yang bermacam-macam Bu Alun, Iya. seperti menggunakan gambar, Iya. benda konkret, ataupun bisa juga menggunakan video pembelajaran itu Bu Alun. Iya, memang dengan sumber belajar yang beragam mungkin anak-anak menjadi lebih antusias dan tentunya lebih menarik ya Bu. Iya, Bu Fatma. Iya. Wah, saya setuju dengan apa yang Ibu sampaikan. Kemudian kalau boleh tahu sumber belajar selama ini Bu Fatma sudah menggunakan sumber belajar yang beragam ya? Sebenarnya sebelumnya sudah Bu Alun, namun karena itu kan terkendala kerepotan Iya, ya, iya. akhirnya jadinya saya hanya menyiapkan ya yang sudah ada aja. Oh, begitu. seperti itu. Iya, Oke. Bu Alun. Lantas, jadi sekarang apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di kelas Ibu? Mungkin Ibu ingin merencanakan sesuatu hal, sesuatu yang itu membuat nanti anak-anak lebih antusias gitu Bu? Iya, Mungkin ada yang ingin. yang pertama saya akan mempersiapkan Iya. rencana pembelajaran Iya. itu yang menarik buat anak, yang Iya. tidak membosankan, tidak monoton. Iya. Yang kedua itu menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, berupa gambar, Iya. benda konkret, dan juga video pembelajaran. Dan yang ketiga itu saya berencana ingin melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu Alun. Oh iya, memang sebagai pendidik tentunya memang Bu Fatma ingin mengakomodir semua kebutuhan murid ya Betul. berdasarkan gaya belajarnya. Iya, Wah, saya betul. sangat setuju dengan rencana yang akan Ibu lakukan. Lantas komitmen apa agar rencana yang Ibu rencanakan nanti akan membuahkan hasil seperti itu Bu? Iya Bu Alun, saya tuh berkomitmen untuk kedepannya saya akan selalu mempersiapkan rencana pembelajaran saya lebih matang lagi, lebih bervariasi lagi, dan tentunya juga lebih menarik minat anak dalam mengikuti pembelajaran. Wah, betul sekali Bu. Saya sangat mendukung langkah Ibu dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, menciptakan pembelajaran yang lebih berinovasi, sehingga akan menumbuhkan anak-anak itu senang dalam belajar, anak-anak itu lebih antusias dan juga mereka lebih aktif dalam pembelajaran. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dan Ibu harapkan itu nantinya tercapai. Amin. Semoga dimudahkan ya Bu Fatma. Mungkin lain kali cukup sekian saja ya Bu, lain kali bisa disambung lagi, kita bertemu lagi jika ada sesuatu hal nanti yang ingin Ibu Fatma bicarakan. Saya siap mendengar apa yang Ibu Fatma keluh kesahkan. Terima kasih banyak Bu Alun ya atas saran dan juga solusinya, dan terima kasih juga atas waktunya yang diluangkan kepada saya. Bagaimana perasaan sekarang Bu Fatma? Alhamdulillah sudah lebih plong Bu, Alhamdulillah. karena sudah bisa ngobrol dengan Bu Alun, Iya, alhamdulillah. bisa mencurahkan isi hati saya. Ya, terima kasih. Semoga mudah-mudahan semua yang Bu Fatma harapkan nanti bisa terlaksana dengan baik. Amin. Iya, terima kasih. Terima kasih. Mari Bu. Baik Bu Alun, Bu Fatma, telah melakukan observasi, kita masuk ke tahapan berikutnya ya Bu, Baik. yaitu percakapan pasca observasi. Baik. Saya akan masuk ke pertanyaan ya Bu Oke, Alun. ya. Baik, Bu Alun, bagaimana tadi sudah melaksanakan percakapan coaching dengan Bu Fatma? Ya. Bu Alun bisa menilai sendiri seperti apa performa tadi, apakah
sudah tercapai indikator pengembangan yang Ibu inginkan? Baik Bu, pada coaching saya hari ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dimulai dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur Tirta yang saya laksanakan mampu menggali coach untuk menyampaikan apa yang menjadi masalahnya. Kemudian coach juga bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Boleh saya pun menyampaikan hasil pengamatan saya? Baik Bu, monggo silakan. Baik, Bu Alun, saya tadi mengamati proses percakapan coaching antara Bu Alun dan Bu Fatma. Ini sudah berjalan dengan baik dan lancar Bu ya. Alhamdulillah. Dan juga proses percakapan tadi sudah menerapkan alur Tirta mulai dari tujuan, identifikasi, tadi juga sudah menemukan ya Bu Fatma pelancaran aksinya seperti apa, bahkan juga sudah berkomitmen ya Bu tadi, luar biasa sekali ya. Kemudian Bu Alun juga sudah menunjukkan, nah ini prinsip-prinsip coaching, ada kemitraan tadi ya, sudah mengajak Bu Fatma bisa leluasa gitu, seperti rekan sendiri ya, leluasa dalam menceritakan situasinya. Berikut dengan proses kreatif dari Bu Alun bisa memancing gitu ya, memancing pemikiran Bu Fatma sehingga bisa menemukan solusi atas situasinya. Itu berarti sudah termasuk ini Bu ya, mengembangkan potensi dari coaching. Iya Bu, terima kasih. Iya Bu Alun. Namun demikian Bu ya, saya sudah mengamati ada hal-hal Bu yang masih bisa dikembangkan berikutnya ya. Misalnya tadi ketika Bu Alun menyampaikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang menjadi untuk menggali situasi dari coaching ya, itu Bu Alun bisa menggunakan pilihan-pilihan kata yang lebih santai begitu, sehingga nanti akan mudah dipahami oleh coaching gitu ya. Jadi tidak ada salah paham atau bagaimana ya, tidak ada pelabelan juga. Jadi nanti akan lebih mudah dipahami oleh coaching. Terima kasih Bu atas sarannya. Memang tadi terkesannya agak formal gitu ya, padahal kita harusnya seperti kita sudah teman sendiri. Memang harusnya saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih santai, tetapi bisa menggali potensi yang ada dalam diri coaching. Iya, seperti itu Bu ya. Terus dari diskusi kita hari ini Bu, apa yang sudah terbayang gitu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya akan berusaha memahami alur Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching ke depannya itu lebih baik. Selain itu juga saya akan meningkatkan kompetensi yang tadi, yaitu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami tetapi bisa menggali potensi dalam diri coaching. Baik, iya Bu Alun. Terus untuk hal tersebut ya, mungkin ada yang nanti akan Ibu terapkan, misalnya dengan mengajak seseorang ya, atau siapa nanti yang bisa Ibu libatkan. Ya, tentunya saya akan terus berkolaborasi dengan rekan teman sejawat seperti itu, nanti bisa membantu saya dalam mengembangkan coaching ini dalam di sekolah maupun di dalam kehidupan saya sehari-hari Bu. Jadi nanti akan berkolaborasi seperti itu dengan sesama teman sejawat. Ini bisa menjadi berbagi praktek baik Bu. Seperti itu Bu Wida. Luar biasa ya Bu Alun. Baik, selanjutnya Bu Alun, semua hasil pengamatan ini akan saya catat dalam format supervisi akademik ya Bu. Baik Bu Wida. Ini semoga Ibu bisa terus ya mengembangkan kompetensinya, bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya, sesuai harapan kita bersama tadi ya Bu. Terima kasih. Nah demikian observasi kita hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Terima kasih Bu Alun dan Bu Fatma. Sama-sama. Sampai ketemu lagi ya di kesempatan-kesempatan yang lain ya. Amin. Tetap semangat. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.